aparat kepolisian, rekan-rekan dari wartawan, Pol PP, dan yang terhormat Bapak-Bapak Komisioner, pegawai Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Mohon maaf, hari ini kami mengganggu proses wawancara yang telah dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini kami datang di kantor ini sebagai bentuk tanggapan masyarakat atas apa yang telah selesai dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yaitu terkait dengan rekrutmen calon panwas pemilihan umum kecamatan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa menjadi rujukan kami datang pada hari ini di beberapa wilayah Bawaslu di Indonesia, bahwa mereka pun sama telah menyelesaikan proses tahapan tes tulis secara online calon peserta peroncam ini. Namun ada yang membedakan Bawaslu Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini seluruh Bawaslu Kabupaten Kota wabil khusus di Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa hal yang tidak humanis dan itu sangat tidak transparan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Pertama, yaitu terkait dengan mencantumkan nilai calon peserta panwascam, itu tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Sementara kita hari ini menjadi rujukan kita adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018. Itu menjadi rujukan kita bahwa keterbukaan informasi publik itu sangat penting, sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Itu yang pertama. Di kabupaten lain itu dicantumkan nilai hasil tes tulis online yang masuk 10 besar maupun yang bahkan semua peserta itu dicantumkan. Kemudian yang kedua, ada yang aneh. Kenapa demikian? Bawaslu di Kabupaten Lombok Tengah ini atau di bawah naungan Bawaslu Nusa Tenggara Barat tidak mengumumkan hasil tes tulis itu sesuai dengan tahapan rekrutmen yang sudah dibuat. Jadwal tahapan itu tanggal 17 Oktober, namun diumumkan internet 2 malam. Ini kan menjadi persoalan. Kenapa harus demikian? Semestinya kalau memang itu tes online dan bentuk CAT itu karena nilainya langsung keluar, maka mestinya itu diumumkan secara langsung supaya tidak terjadi asumsi-asumsi negatif oleh masyarakat, oleh publik. Nah, ini tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, sehingga kedatangan kami hari ini, kami ingin meminta kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan kami semua hasil tes CAT itu, hasil tes CAT dari semua kecamatan, 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, supaya keterbukaan informasi dan masyarakat mengetahui. Lebih mobil khususnya lagi kepada calon-calon peserta yang telah ikut berpartisipasi mendaftarkan diri sebagai calon panwaslu kecamatan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang kedua, tahun lalu pada saat Pilgub tahun 2020 itu berbeda mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu. Pada tahun itu sama juga tes tulisnya secara online melalui CAT. Akan tetapi hasil itu langsung dikonsumsi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini berbeda, bahkan dikirim ke pusat. Ini ada apa? Apa kaitannya harus dikirim ke pusat nilai-nilai hasil tes CAT ini? Sementara Perbawaslu-nya mengatakan bahwa rekrutmen panwascam itu ranahnya atau kewenangannya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini kan tentu menjadi persoalan-persoalan yang kemudian kalau ini dibiarkan, maka
asumsi publik saya yakin akan menjadi aneh-aneh terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Yang dimana kita tahu bahwa penyelenggara ini dalam hal ini Bawaslu harus bekerja integritas, harus jujur, harus adil, harus transparan. Itu yang mestinya harus dilakukan. Atau itu sekalipun mungkin hari ini telah berlangsung tes wawancara kepada calon peserta Panwascam yang masuk 6 besar, tapi kami minta Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menemui kami minta salinan hasil tes CAT itu di semua kecamatan. Terima kasih. Kami yakin kami dapat beberapa hasil tes CAT itu di semua kecamatan itu hampir ada nilainya yang sama. Yang masuk 10 besar itu ada nilainya yang sama. Nah, ini kan menjadi aneh. Regulasi kita sekarang apa? Sementara kalau memang menjadi kebijakan itu di pleno kemudian tidak diatur dalam regulasi yang sah, maka kami kira ini ada bisik-bisikan terhadap siapa yang harus masuk 6 besar. Nah, sehingga penting kita tahu sebenarnya semestinya kalau memang ada nilai yang sama, semestinya diperlakukan hak yang sama juga, tidak serta-merta menjadi kewenangan komisioner Bawaslu. Nah, kalau memang ini terjadi, maka ayo secara terbuka, secara transparan memberikan kita nilai. Di beberapa kecamatan terjadi itu yang nilainya yang sama. Nah, sehingga untuk supaya tidak terjadi asumsi-asumsi yang negatif terhadap publik, terhadap penilaian masyarakat, dan ini juga menjadi bagian tanggapan kami selaku masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Soal yang sama biar publik tahu. Kalau soal itu saya sudah memahami. Yang penting sekarang kita bisa ditunjukkan bahwa RI melempar data itu ke kabupaten, itu yang kita mau mana yang keluar dari RI yang asli data peserta Panwascam ini ya asli cat ini yang kita mau itu. Kalau soal hanya sekedar jawaban dari desa, kami cukup. Intinya begini, sederhananya kita ingin keterbukaan informasi itu. Jadi sederhana kita minta semua hasil tes CAT calon peserta Panwascam dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir itu kami minta dipublikasi dan kami minta salinannya. Itu saja sederhananya. Nah, saya jawab betul terkait dengan hal yang sama. Nilai yang sama itu memang terjadi di 2 kecamatan, Kecamatan dan Pringgerate. Nah, tapi kenapa kita naikkan yang jadi nomor 4? Ada nilai poinnya di sana. Bentar dulu, bukan hanya di 2 kecamatan, di Kecamatan Prebantaya pun sama. Ada perolehan nilai yang sama. Mana yang sama itu? Makanya kalau ini saya punya data kami di 2 kecamatan. Ini makanya kita butuh data. Bentar dulu. Nah, ini kan tidak sehat mengatakan bahwa nilai yang sama itu ada di 2 kecamatan. Di Kecamatan Prebantaya itu sama. Saya kasih tahu, nomor 6, nomor 7 itu sama-sama pernah jadi penyelenggara. Nilainya 58. 67 ini. Kalau tolak ukur Bawaslu, mereka pernah jadi penyelenggara. Yang sama-sama pernah jadi penyelenggara. Karena ini ada mainan, ada bisik-bisikan. Begini Pak Uling, nggak usah kita perlu debat. Itu satu. Saya tidak mau menanggapi. Saya minta teman-temannya yang mengatakan ada 2 kecamatan. Saya nggak peduli. Yang penting dia mengeluarkan salinan hasil tes itu. Dan yang sudah jelas ada dugaan bahwa kalangan mereka saja yang jadi Panwascam, keluarganya saja. Ayo kita cek masing-masing. Yang lolos 6 besar ini, ayo kita cek. Akan berikan Pak. Ya, ini secara undang-undang kan tidak boleh. Ada orang partai yang masuk, ada ini. Ayo kita buktikan. Nah, mohon maaf, bikin ternyata orang partai. Misalnya, bilangnya orang partai. Lalu apa alat bukti kami tidak menyalahkan orang partai? Tidak perlu alat bukti Pak. Tidak perlu alat bukti. Makanya itu saja tahu. Perlu kita berdiskusi banyak-banyak lebar. Keluarkan hasil nilai itu. Tapi ketika kamu dia bisa membuktikan bahwa orang partai, kan kamu jadi jolim nanti. Nah, itu urusan Bawaslu untuk memverifikasi secara administrasi. Wah, dua orang partai. Kan kami orang jolim jadinya. Makanya
Mana bukti atau orang pakai itu masalahnya? Makanya aku udah paman Intinya begini, saudara-saudara sekalian, kalau memang benar melakukan aturan Bawaslu ini nilai sandingan itu kerja profesional dan integritas jujur, mereka sebenarnya selesai tes TCAT itu mempublikasikan hasil TCAT. Sekarang ini yang diumumkan kan hanya nama yang masuk 6 besar. Sementara di kabupaten itu dicantumkan perolehan nilai hasil CAT. Kenapa di Bawaslu Nusa Tenggara Barat ini semua kabupaten kota Bawaslu ini tidak berani mencantumkan nilai? Ternyata setelah kami pelajari, ada banyak terjadi kasus perolehan nilai yang sama. Nah, ini kan akan menjadi tidak adil ketika menjadi kewenangan Bawaslu terhadap calon peserta ini. Sementara mereka punya hak yang sama. Kalau bicara track record atau rekam jejaknya di bidang penyelenggara, sama-sama banyak kok yang pernah jadi penyelenggara. Lalu apa menjadi tolak ukur Bawaslu memberikan nilai kepada orang yang nilainya sama? Ini menjadi aneh. Di Kecamatan Praia Daya itu terjadi, Pak. Sama-sama pernah jadi penyelenggara, bahkan pernah sama-sama jadi ketua di penyelenggara di PPK dan ketua penyelenggara di Panwasca. Kalau ada bobot, mana regulasi yang mengatur bahwa ada nilai lebih ketika yang bersangkutan atau peserta itu pernah jadi penyelenggara? Mana ya regulasi yang mengatur? Mana aturan yang mengatur? Nah, ini kan belum ada dipublis. Selama ini ayo kita cek sekarang. Tata cara ikut tes CAT itu kan sudah dibuat oleh Bawaslu. Kemudian teknis di lapangan ketika perolehan nilai sama belum diatur oleh Bawaslu. Masa menjadi kewenangan? Semestinya kalau itu menjadi kewenangan dipublikasi, dibuat menjadi regulasi aturan biar masyarakat juga tahu. Nah, kalau tidak dibuat maka akan menjadi asumsi negatif terhadap masyarakat. Ada bisikan-bisikan yang tidak sedap terhadap komisioner Bawaslu sehingga memasukkan orang-orang terdekatnya saja. Nah, terjadi demikian. Ayo sekarang tempel mengungkap bahwa perolehan nilai itu dari semua kecamatan yang telah mendaftar menjadi Panwasca. Persoalan Tuhan ini kan masih dugaan atau salah, itu urusan belakang. Yang penting sekarang tunjukkan salinan itu putri. Kalau persoalan aturan ya kita sama dia baca apa terkait dengan pembentukan apa. Peraturan yang mana itu? Ini Makanya apa ini? Jelaskan Bapak, poin yang gimana, undang-undang yang mana Pak, biar nggak menunjukkan data. Kok bisa di kabupaten lain, di Kabupaten Labuhan Batu itu di Provinsi Sumatera Utara, tes CAT-nya itu transparan Pak, saya bisa buktikan. Dan kenapa di Kabupaten Lombok Tengah ini terkesan ditutupi? Yang punya itu apa itu? Ketika ada sama nilainya dengan apa buktinya? Kira-kira itu bisa berjalan teman-teman. Saya yakin komisioner Bawaslu pasti tahu. Saya suka sembunyi-sembunyi kayak Bawaslu. Baik, sebelum menetapkan saudara-saudara Bapak dari komisioner telah menemui kita. Pertama, kami datang ke sini tentu ingin yang hanya di Bawaslu Nusa Tenggara Barat di seluruh kabupaten kota itu tidak dipublikasikan mencantumkan hasil TCAT. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Bawaslu Nusa Tenggara Barat di seluruh kabupaten kota tidak sesuai mengumumkan hasil TCAT yang masuk 6 besar itu? Tiba-tiba ada perubahan jadwal. Nah, sementara di jadwal awal itu tanggal 17 Oktober tahun 2022 akan diumumkan hasil tes CAT. Kedua, dari hasil tes CAT itu
kami duga ada beberapa, bahkan terjadi, mungkin tidak semua kecamatan, tapi terjadi di beberapa kecamatan nilainya sama. Nah kemudian bagaimana, apa menjadi tolak ukur Bawaslu ketika perolehan nilainya sama? Misalkan contoh, saya kasih contoh di Kecamatan Praia Barat Daya ada nilainya sama, nomor 6, nomor 7, sama itu nilainya. Nah kemudian tentu yang satunya tidak masuk 6 besar, padahal nilainya sama. Apa yang jadi tolak ukur Bawaslu? Kalau bicara regulasi atau kewenangan Bawaslu, oke, tapi semestinya dibuat regulasi. Maksud saya ada sistem keadilan yang dibangun oleh Bawaslu terhadap semua calon peserta. Kalau begini kan, maka asumsi publik itu akan aneh-aneh. Nah itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, kenapa pada tahun ini saat rekrutmen Panwascam itu berbeda dengan tahun yang kemarin? Apa menjadi klausul atau regulasi dari Bawaslu hari ini sehingga hasil TCAT itu harus dikirim dulu ke pusat? Ada apa? Kenapa tidak menjadi konsumsi langsung Bawaslu kabupaten di masing-masing kabupaten? Nah kalau pada tahun 2020 itu setelah TCAT hasil itu langsung diterima oleh Bawaslu kabupaten kota. Nah sehingga itu diumumkan atau bahkan langsung itu di tes wawancara, semua peserta yang ikut mendaftar di tes wawancara. Nah kemudian selanjutnya persoalan keterbukaan informasi publik. Semestinya kalau ingin menuduh dugaan-dugaan yang negatif terhadap asumsi masyarakat, maka kemarin setelah selesai TCAT semestinya kalau mau terbuka tidak ada bisikan-bisikan, tidak ada rekomendasi, tidak ada dugaan rekomendasi dan lain-lain, harus dicantumkan dan diumumkan langsung bahwa yang nomor 1 sampai dengan nomor urut terakhir supaya transparan dan terbuka. Kalau ini yang dilakukan, tinggal Bawaslu pleno. Kalau terjadi hal penilaian sama, maka ada tanggapan masyarakat. Oh nilainya sama. Perlakuan seperti apa? Ulang tes dong. Biar adil. Masa hanya kewenangan Bawaslu? Ya lebih baik ngapain buka-buka rekrutmen kalau menjadi kewenangan Bawaslu? Tinggal ditentukan saja orang-orangnya kan selesai. Betul. Ini yang menjadi keluh kesah masyarakat dan terjadi di beberapa kecamatan nilai yang sama ini. Nah itu mungkin bisa ditanggapi dan kami minta hasil TCAT itu kami terima, kemudian kami akan umumkan itu di media bahwa ini hasil TCAT. Nah tergantung nanti apa tanggapan masyarakat terkait dengan perolehan nilai yang sama. Terima kasih. Oke, silakan kasih waktu dulu. Yuk. Kasih. Ayo. Mau pakai itu atau langsung? Itu ya biar jelas. Pegang yuk. Pak ya sudah yang pegang. Nah, Ini sudah biasa. pegang. Harus dipegang ya. Halo. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, apa menjadi tuntutan sahabat-sahabat semua. Yang pertama terkait dengan kenapa tidak diumumkan sesuai termasuk nilai. Nah itu sesuai dengan pedoman yang ada di kami bahwa memang tidak dicantumkan nilai karena ada data yang dikecualikan. Nah itu kalau kami sebenarnya ingin mengumumkan, tapi karena aturan di pedoman itu bahwa tidak mencantumkan nilai. Memang ada di kabupaten kota di luar NTB ini yang menambahkan kolom nilai. Nah itu sebenarnya yang keliru. Nanti saya akan tunjukkan pedoman ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai yang sama, yang nilai 6 dan 7. Itu ada berapa kecamatan yang sama. Misalnya salah satu Praia Barat Daya. Kemudian ada yang di Bujut, kemudian di Batu Keliang, Pringgerate dengan ada 5 kecamatan itu yang nilainya sama di nomor 6 dan 7. Nah
di pedoman itu sudah dijelaskan bahwa ketika nilainya sama, maka yang dinilai itu adalah pengalaman kepemiluan. Misalnya pertama menjadi PPS itu skornya 1, Panwascam misalnya itu skornya 1,5, pernah menjadi penyelenggara di luar negeri itu skornya 2, itu paling maksimal skornya 2. Nah, di situ ya. Jadi kalau pengalaman di KPPS, PPK itu skornya 1 sama KPPS. Kemudian pernah menjadi misalnya kayak adik kami Onyeng ini pemantau, waduh JPPR, itu poinnya 1,5 juga kalau lokal. Nah, itu yang menjadi penilaian kami karena sudah diatur bahwa untuk nilai yang sama. Nah, tapi kalau misalnya perempuan, karena ini pedoman yang baru, kalau nilainya sama perempuan nomor 6 dengan nomor 7, itu maka diprioritaskan yang perempuan. Nah, di situ yang diatur di pedoman. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan tunjukkan nilai ini biar kita transparan juga semua ini. Nilai semua di kecamatan itu biar tidak ada yang kita tutupi. Nah, cuman persoalan kemarin karena di pengumuman itu kita tidak dibolehkan kalau di pedoman ini untuk menambah kolom di situ. Nanti saya akan tunjukkan semua. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan perubahan jadwal. Terkait dengan perubahan jadwal, ini saya akan bacakan. Perubahan di jadwal itu, nah, perubahan jadwal itu awalnya seharusnya akan diumumkan pada hari Minggu, tapi diundur menjadi hari Senin ya. Nah, itu berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 354 HK01 KI 10/2022. Itu tentang perubahan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, ini terkait dengan timelinenya. Nanti saya akan tunjukkan semua biar kita transparan terhadap ini. Timeline itu yang berubah, jadi kami tidak mengada-ada, tidak berani mengubah. Itu tidak mau. Maaf Bang, saya mau menanggapi terkait dengan perolehan yang sama tadi. Iya. Oke, itu kan tadi Pelunggu menyampaikan ada pedoman yang mengatur, ada bobot bahwa ketika pernah menjadi penyelenggara ada PPS bobotnya 1, Panwascam bobotnya 1,5. Nah, tapi di Prabaradaya ini saya kasih, dan ini terjadi di Prabaradaya itu sama-sama pernah jadi penyelenggara. Nomor 7 pernah jadi penyelenggara, ketua PPK, mantan ketua PPK Pilgub 2020, dan pernah menjadi anggota PPK Pileg 2019. Skornya kan sama 1,5. Nah, lalu kenapa semestinya perolehan nilai yang sama itu diberikan hak yang sama untuk ikut misalkan tes ulang atau tes wawancara, karena bobotnya sama tadi 1,5. Lalu apa menjadi perbandingan sekarang? Apa menjadi perbandingan nilai lebih sehingga nomor 7 ini tidak masuk ke 6 besar? Apa menjadi perbandingannya? Sama-sama pernah jadi penyelenggara. Nomor 6, nomor 7 itu. Kalau bobotnya 1,5, maka dia tidak punya hak yang sama, nilainya sama. 58 tambah 1,5 berarti 59,5 sama jadinya, karena sama-sama pernah jadi penyelenggara. Itu yang kedua, pedoman itu kami ingin salinannya. Nilai pedoman yang mengatur tentang nilai yang sama itu kami ingin pelajari itu. Ke depan kita akan tetap mengkawal proses ini supaya kalau terjadi hal-hal yang menjadi asumsi publik itu berbeda, maka kita akan berikan masukan, berikan tanggapan dan lain-lain. Jangan anggap bahwa kedatangan kami ini ingin membuat risih atau membuat menjadi teman-teman komisioner ini menjadi risih, tapi akan berpikir positif bahwa ini menjadi support dan dukungan kepada masyarakat untuk bekerja yang lebih baik. Itu keinginan kita. Jadi itu Bang, pedoman itu yang mengatur tentang skorsing, bobot, memberikan bobot kepada calon peserta penajam nilai yang sama. Itu kita minta. Ya, baik. Dan yang kedua sedikit saya tambahkan soal yang semakin jabat sebagai PPS poinnya 1. Dari mana untuk membuktikan bahwa mereka pernah benar?
apakah waktu dia mendaftar dia lampirkan siskanya apa kan begitu, biar nanti kita fair di situ Bang. Dan mohon maaf karena banyak dugaan kita bahwa yang lolos 6 besar ini dia tidak pernah jadi apa-apa, dia lolos ke situ. Terus yang kedua Ada indikasi. ya ada indikasinya di situ. Terus yang kedua, mohon maaf ini saya mengatakan banyak kalangan keluarga komisioner yang lolos 6 besar. Mari kita cek masing-masing. Ya bukan aja. Bukan aja, fair saja di situ. Biar artinya kita tidak ada kecurigaan. Karena dalam undang-undang itu kan sudah jelas, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada keterlibatan ini. Biar itu saja, Anda. Ya, baik, terima kasih adik kami, saudara Unyeng dan adik kami, saudara Musir. Jadi perlu saya sampaikan tadi yang pertanyaan yang sama nilainya, yang di Pradaya bahwa lalu Karti Hidayah dengan Sarinda Farid Rezeki itu sama nilainya 58. Biar kita tahu semua bahwa memang lalu Karti ini pernah menjadi Panwas. Kemudian siapa yang satu tadi? Sarinda itu pernah menjadi PPK. Itu sama-sama poinnya 1,5. Tapi ada di situ bahwa Karti Hidayah ini pernah menjadi relawan pegiat pemilu demokrasi. Nah di situ tambah poinnya 1. Sehingga lalu Karti ini dapat skor 3,5, kemudian Sarinda itu 2,5. Jadi ada selisih 1. Itu yang nah kemudian kalau kaitan dengan apa menjadi daftar itu sudah dilampirkan di berkas administrasi. Bisa nanti kita lihat di situ misalnya sampelnya lalu yang di Pradaya ini. Kami bisa menunjukkan kepada sahabat-sahabat semua biar tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kemudian yang kaitan dengan keluarga, misalnya ada keluarganya yang ikut. Nah, kami tidak berani melarang karena semua yang warga atau yang memenuhi syarat itu boleh ikut seleksi Panwas ini. Jadi tidak kami melarang, malah kami yang salah itu ketika kami melarang orang mau daftar. Nah, persoalan dengan keluarga dan lain sebagainya itu kan, dan dia juga masuk 6 besar misalnya. Jadi ini kan sudah kita lakukan. Jadi semua itu boleh ikut, siapapun itu. Yang penting memenuhi syarat itu. Oke, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau menambahkan yang disampaikan oleh saudara Usman. Memang rekrutmen Panwas Cam ini adalah kewenangan kami. Pada prosesnya ada beberapa hal secara administratif. Itu karena ini sistem cat, maka server dan lain-lain itu di pusat. Maka proses pengerjaannya kemudian sampai di provinsi, kemudian itu dikirim ke kami. Tetapi perlu diingat bahwa itu kemudian tidak menghilangkan eksistensi kewenangan bawah kabupaten. Apa itu? Yang berhak menetapkan 6 besar itu tetap kita, bukan mereka. Ini harus dipahami. Sehingga tidak ada satupun keputusan atau ini dari provinsi maupun RI yang kemudian mereka mengambil keputusan bahwa ini loh yang lolos terhadap 6 besar. Kami yang menetapkan itu berdasarkan PIN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini saya tambahkan. Soal rekrutmen ini ada terlibatan dari unsur keluarga dan lain-lain. Benar bahwa ini hak konstitusional orang. Malah akan menjadi masalah buat saya ketika saya ada hubungan keluarga dengan salah seorang pendaftar, kemudian saya kader, kamu jangan itu salah cara aturan. Coba cari pembenaran hukum mana itu kemudian bisa-bisa saya digeret ke wilayah HAM karena itu menyangkut hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri. Coba saya, nah, di mana kelirunya itu? Nah, persoalan nilai dia tinggi, kemudian yang tidak ada hubungan keluarga misalnya itu rendah. Ya jangan salahkan kami. Apa pengaruhnya kemudian? Dia tinggi nilainya karena mungkin saja dia rajin belajar. Mari introspeksi diri. Anda berdua, mau saya buka berapa nilainya? Mari.
Oh, Gitu. begini saja. Kemudian yang terakhir ini ya. Bentar dulu, saya mau tanggapi. Intinya serahkan nilai salinan nilai. Oke. Seolah-olah kau menuduh kita ini, menurut saya iya. Kalau menurut saya menerima bukan itu. Saya tahu saya 53, masih ada belum. Iya, saya tahu begini. Yang lolos nomor 1 Pak. Masih begini Pak. Partai di sini siapa enggak tahu. Jangan membuat persoalan untuk membuktikan SK-nya si korban sudah keluar. Saya tahu begini. Pak, begini. Nah, yang kedua, coba dengarkan dulu, Pak. Bukan atas keinginan kami yang tidak lulus, bukan itu. Salah. Nah, selanjutnya terhadap orang yang dicatat namanya di sipol, ya, terhadap yang dicatat namanya di sipol, itu sejak awal kemudian kami sudah wanti-wanti. Maka silakan bagi para peserta yang dicatat namanya di sipol, KPU membuka ruang bagi mereka untuk mengisi helpdesk yang ada di sana untuk mengadukan bahwa dirinya masuk sebagai tercatat dalam sipol. Dan bagi pelamar yang sudah melakukan itu, kami sarankan untuk melampirkan itu sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan klarifikasi dirinya jika memang mereka bukan menjadi anggota parpol, kan? Dan ada beberapa, kami tidak nafikan, ada beberapa pendaftar itu memang tercatat namanya dan mereka lampirkan bukti mereka pernah mengadukan ke KPU, dan tentu itu menjadi bahan penilaian tersendiri bagi kami. Kemudian yang masuk nama besar, ya silakan, selama teman-teman punya bukti yang kuat, kami juga dalam proses ini membuka ruang kepada sahabat-sahabat semua untuk menanggapi tanggapan masyarakat terhadap para calon ini. Silakan masukkan aduannya ke kami, itu kemudian akan menjadi bahan kami untuk mengklarifikasi yang bersangkutan. Begini sudah. Jadi begitu Siap. Saya paham. Biar kita dapat panjang lebar untuk diskusi, saya mohon untuk salinan nilai itu sama pedoman itu diminta. Betul. Atau saya kirim Kalau bisa fotokopinya. Atau saya kirim. Kalau bisa yang sudah di fotokopinya lah. Biar kita Kan sama juga kan? Enggak apa-apa sudah. Oke, sudah. Oke. Saya kirim ke Saya mau sebentar dulu, saya mau menanggapi. Nanti kita kaji kembali Onyeng. Saya menanggapi. Kita kaji kembali. Mohon maaf, mau menanggapi bahwa terkait dengan pertama kedatangan kami di sini bukan atas kerjaan kami tidak lulus. Itu pertama. Dan itu tidak ada kaitannya dengan itu. Itu sudah selesai. Tahun dulu juga saya daftar, juga dengan tidak seribet ini, saya daftar tidak lolos, nggak apa-apa. Iya. Nah, ingin teruskan. Kedua ini sebelum dulu. Kedua, pedoman ini saya ingin menanggapi terkait dengan pedoman. Nah, pedoman ini semestinya kalau memang ada diatur ditempel lah kemarin. Karena yang nilainya sama ini dia mengadu kepada kami, Bagaimana ceritanya ini saya nilainya sama, kok tidak lulus? Apa minta ke Basilu? Itu menjadi keluh kesah mereka. Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang nilainya sama ini. Ayo, saya butuh pedoman itu. Dan semestinya itu dilakukan kemarin oleh Bawaslu saat tes ADT. Perolehan nilai sama ini. Kenapa setelah ribut kan? Nilai bobot lebih. Apa terukurnya? Pernah jadi penyelenggara, pernah jadi ini kan bisa. Akhirnya orang menerima. Kalau tiba-tiba begini kan aneh. Nah itu yang kedua. Yang kedua terkait dengan ada masukan tanggapan dari masyarakat di Praia Tengah atas nama Miss Nur Hidayati, itu pendamping PKH. Secara kode etik itu tidak diperbolehkan PKH mendaftarkan diri sebagai penyelenggara. Gaji dia dari negara. Tidak boleh, itu kode etiknya PKH. Di Perbawaslu, di Undang-Undang Perbawaslu mungkin siapa? Atas nama Sekaligus Miss Nur Hidayati masukan. Ini tanggapan masyarakat. Miss Nur Hidayati. Kedua atas nama Irwan. Itu dia pernah bermasalah dengan kasus lamanya terkait dengan anggaran Bumdes. Itu di kecamatan mana ya? Praia Tengah. Ini tanggapan masyarakat ini. Nah, karena di PKH itu regulasinya kode etik melarang anggota PKH itu atau pernah menjadi PKH tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai PPK, PPE dan semuanya termasuk penosami tidak boleh. Atas nama Miss Nur Hidayati, Praia Tengah. Sudah, itu saja. Ya, saya sambung sedikit Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak usah panjang saja. Pakai Indonesia. Pertama Bang, terima kasih atas sambutannya. Walaupun tidak ada ketua Bawaslu yang kita. Saya ingin kita jujur pada diri kita Bang. Kami ini bagian dari kritik gitu kan.
saran, masukan, baik secara langsung yang kami sampaikan bahwa dua saudara kami yang ikut ini kemudian seleksi terus kemudian tidak lolos bukan karena mereka tidak lolos, tapi bahwa ada ketidakjujuran pada diri. Mungkin sesama manusia kita bisa saling menuduh bahwa ada Tuhan sebagai pengawas kita, itu yang harus kita yakini, bahwa bisikan, titipan itu tidak bisa kita munafikkan. Ada intervensi orang luar, kemudian di luar daripada itu tidak bisa kita munafikkan. Membuktikannya secara hukum memang sulit, tapi kalau kita berangkat dari kejujuran diri kita, tentu kita tidak bisa munafikkan. Itu yang pertama saya ingin sampaikan, bahwa itu terjadi, bahwa kalangan keluarga itu ada, baik itu dia karena kompetensinya yang mampu, memang karena punya kompetensi yang luar biasa, dia pintar sehingga dia lolos, itu persoalan lain. Tapi nilai etik yang kemudian kita kedepankan ketika ada keluarga kita yang kemudian, kalau saya prinsipnya bukan masalah yang seperti antum sampaikan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya, kita tidak bisa jelas di pasal 41 Undang-Undang Dasar 1945 jelas hak untuk memilih, hak untuk dipilih, jelas itu semua. Tapi yang menjadi persoalan adalah nilai etisnya dan kejujuran pada diri kita. Tentu dari seragam, dari semua atribut yang Anda gunakan teman-teman di sini itu dibiayai oleh negara, Bang. Perbedaan Anda dengan kami bergerak ini atas nurani, bukan karena saudara kami tidak lulus, bukan pada persoalan itu. Dan antum lebih dekat dengan mereka semua. Tapi persoalannya kejujuran pada diri kita. Bagaimana generasi kita, generasi saya, generasi antum setelah ini akan lebih baik mengelola ini semua. Kalau tidak ada kejujuran, kalau semua itu by design, susah kita membuktikan. Tapi saya minta kejujuran dari kita semua. Kalau ada kejujuran, Pak, tidak mungkin terjadi seperti ini. Tidak bisa kita ceritakan A, B, C dan lain sebagainya. Bahwa itu ada, tidak bisa kita menafikan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kedua, saya sambung. Misalnya contoh Kecamatan Pujut, yang nomor 6 itu Pak, satu dia menjadi kepala sekolah swasta, kemudian dia dapat sertifikasi. Bagaimana orang akan profesional mengerjakan fungsi yang lain ketika ada fungsi yang lain juga harus dikerjakan? Kita harus sadar dengan keterbatasan kita. Maka dari itu kita nggak sombong. Oleh karenanya itu juga menjadi referensi, karena dari awal Anda sudah sampaikan tadi bahwa itu kewenangan Bawaslu Kabupaten. Justru harus banyak dimensi ruang publik yang kemudian diadopsi untuk mengambil satu kesimpulan. Ambil mereka yang punya dosa masa lalu untuk menepati posisi itu, siapa tidak? Tapi karena ketidakjujuran kita, Bang, semua kita bisa di-brief. Saya bisa di-brief oleh orang lain, begitu juga sebaliknya. Kita semua ini selain titipan Tuhan, tapi ada titipan orang-orang, Pak. Dan itu tidak bisa kita munafikkan. Itu yang membuat kami hadir di sini, ada keresahan di dalam hati kami. Kalau tentang hukum, tentang aturan formil kita bisa berdebat panjang lebar, kita bisa berdebat pada aturan itu. Tapi kejujuran kita mulai ini dari kejujuran dulu. Kalau kita mau berbicara fair, kita mau dari kejujuran dulu. Kalau kita sudah memulainya dari kejujuran, selesai kita, Pak. Kita bukan anak mereka, dan antum semua lebih senior, antum semua lebih paham ini. Tapi saya ingin kejujurannya ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua, terkait tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa bagaimana orang udah dapat sertifikasi, Pak, jadi guru, ada dan tidak teridentifikasi keseluruhannya. Nah, ini bagian dari laporan. Jangan tunggu dulu tertulis laporannya, Bang. Ada riak-riak ini sebelumnya sudah ada statement tadi dari Pak Usman kemarin saya lihat di media. Hanya karena ada statement reaktif dan bagus. Tapi kenapa tidak dari awal semua terpublikasi? Hasilnya pampang di sini. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, nggak perlu menghabiskan waktu. Cukup Anda baca. Dari awal kita berangkat dari keterbukaan. Hari ini kan tidak kita lihat secara utuh, setengah hati ini semua. Itu yang kami rasakan dari unek-unek kami, dan ini tolong jangan diterima sebagai sesuatu yang buruk. Nah, itu saja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini sebagai masukan dari saudara bagi kami yang saat ini sedang melakukan proses wawancara terhadap nama-nama yang
lolos 6 besar. Sehingga saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa nama yang sebetulnya dalam keputusan Bawaslu RI. Jadi kalau saya kategorikan ini sebagai tanggapan dari masyarakat, itu sifatnya rahasia, tidak boleh dipublikasi. Tapi karena ini tidak bisa kita mengelak, ya kami catat terhadap nama-nama yang kemudian saudara sebut tadi, dan tentu itu akan kami klarifikasi dan akan menjadi pertimbangan. Adapun ini sedikit terhadap yang masuk 6 besar di posisi 67 itu, penentuannya itu sudah seperti yang disampaikan tadi, ini sebagai bentuk kami menjunjung tinggi asas kepastian dalam hukum, di mana alat ukurnya sudah pasti. Adapun aspek-aspek lain, jadi kami tidak berani kemudian ketika menentukan nilai seseorang yang sama, kemudian atas misalnya dengan banyaknya aktivitas di luar, kemudian itu kami dongkrak, kami tidak berani. Tetap kami mengacu terhadap pedoman yang sudah ada, bahwa ini loh kriteria seperti yang saudara sebutkan tadi, contohkan di Pucut misalnya, 2 orang itu, satunya yang masuk 6 besar, dia sudah menjadi PPS. Dari TPS pernah menjadi penyelenggara tingkat TPS, tingkat desa, PPK, dan Panwascam. Sementara yang satunya itu pernah TPS dan PPS, otomatis nilainya akan berbeda. Jadi kami tidak berani kemudian misalnya karena dia menjadi guru sertifikasi ataupun yang lainnya, kemudian kami akan menaikkan yang lainnya, yang nilainya rendah, kan tidak berani. Sehingga dalam hal ini, ini sebagai kami tidak bisa ini. Jadi kami tidak bisa berkreasi dalam hal ini. Begini saja, Bang, biar kita dibatasi waktu karena belum juga tes wawancara. Saya minta salinan itu saja. Oke. Begitu Kalau ya. bisa di-print, mohon maaf jika tadi sedikit ini sahabat-sahabat semua. Sahabat ini dan ada Husen, ada yang lain. Silakan dilihat. Nih, foto-foto ini sebagai bentuk keterbukaan ya. Bawaslu ini share. Anu dong bersama 2 komisioner dong. Ini bagus. Oke. Ayo, makasih banyak Bang ya. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Nenek. Oh, mau besok pulang atau? Mau kita geser teman-teman ini. Tidak. Tidak ngambil kan. Assalamualaikum. Ya.